Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga dalam kesempatan ini kalian tetap sehat selalu dan selalu semangat untuk belajar tentang matematika. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang matematika peminatan, yaitu di subbab di sini adalah eksponen dan logaritma. Itu matematika peminatan kelas 10, di mana yang akan kita bahas yaitu adalah tentang subbab logaritma ke-1. Nah, di mana sejak kemarin kita sudah bisa menyelesaikan dari eksponen, fungsi eksponen, persamaan eksponen sampai pertidaksamaan eksponen. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk membahas bab berikutnya adalah logaritma yang ke-1. Untuk itu kita perhatikan baik-baik tentang logaritma yang ke-1 ini. Nah, yaitu logaritma. Apa sih namanya logaritma? Ya, logaritma itu adalah merupakan kebalikan ya. Kebalikan atau inverse dari fungsi eksponen. Yaitu namanya adalah fungsi logaritma. Jadi kebalikan dari fungsi eksponen. Ya, gitu ya. Terus kemudian definisinya, bentuk A log X itu berarti eksponen dari A yang menghasilkan X. Jadi nanti ada A pangkat berapa itu nanti hasilnya adalah X. Atau A log X dibaca logaritma dengan bilangan pokok A dari X. Atau boleh juga dibaca logaritma X dengan bilangan pokok A. Itu definisinya. Atau disingkat saja begini. A log B itu sama dengan C. A log B itu sama dengan C jika dan hanya jika B itu sama dengan A pangkat C. Nah ini ya hubungannya ini. Jadi kalau B itu sama dengan A pangkat C, maka bisa dilogkan adalah A log B sama dengan C. Itu ya. Nah, oke. Nah, agar lebih jelas, coba kita ikuti beberapa contoh ini ya. Nomor 1, hitunglah nilai tiap logaritma berikut ini. Ini ada A 7 log 49, B 3 log 81, C 4 log 32, D 64 log 4, E 25 log akar 5, F 2 log 2 akar 2. Kita coba satu persatu. Ya, karena ini dasar, kita mencari nilai dasar dulu. Oke, jawab. Nah, di sini soalnya adalah 7 log 49, kita misalkan ini ya. Kita misalkan X ini kita misalkan. Nah, maka nanti jawabnya maka 49 ini sama dengan 7 pangkat X. Nah, 7 pangkat X. Jadi 7 ini pangkatnya X ini harus sama dengan 49. Kalau ditulis 49 sama dengan 7 pangkat X. Terus bawahnya, nah 7 pangkat 2 sama dengan 7 pangkat X. Ini kan di eksponen dulu. Ya kan? Di eksponen. Ini kalau 7-nya dicoret, ya dicoret berarti X sama dengan berapa? 2. Oh, berarti 7 log 49 tuh jawabannya adalah 2. Itu ya. Oke, lanjut. Yang B. Sekarang 3 log 81. Kita misalkan apa? X, gitu kan. Oke. Berarti 81 sama dengan 3 pangkat X. Nah, 81 ini kamu rubah 3 pangkat berapa gitu supaya nanti 81. Jadi 3 pangkat berapa supaya 81. Ternyata 3 pangkat 4. Biar sama ini. Nah, ya. Setelah ini dicoret, di eksponen dulu, maka tinggal X sama dengan berapa? 4. Jadi, ya, 3 log 81 itu sama dengan 4. Gitu ya. Terus lanjut. Yang C. 4 log 32. 4 log 32 itu gimana? Nah, misalkan 4 log 32 itu sama dengan X. Maka 32 itu sama dengan 4 pangkat X. Kan gitu kan? Adakah yang 4 pangkat berapa supaya 32? Tidak ada kan? Ternyata harus dianiaya dulu. Nah, di sini 2
2 pangkat 2 itu 4, pangkat lagi X. Nah, yang baru yang ini 2 pangkat 5. Nah, ini sama dengan 32. Akhirnya jadi 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 2X. Ini bilangan berpangkat dipangkatkan. Maka pangkatnya dikali. Pangkatnya dikali, jadi 2X ini. Jika kalau 2-nya ini dicoret, bilangan pokoknya hilang, maka tinggal 2X sama dengan 5. Ya kan? Maka X sama dengan 5/2. Jadi, ini 4/32 itu jawabannya 5/2. Itu. Oke, lanjut yang D. Pahamkan ini dulu. Misalkan 64 ini. 64 log 4 sama dengan X. Loh, 64 log 4 sama dengan X. 4 sama dengan, ya gitu kan? 4 sama dengan 64 pangkat X gitu. Oke, maka kan ini kan 4. Nah, tetap ini ya. 4 sama dengan 64 pangkat X. 64 pangkat X. Nah, adakah yang 4 pangkat sekian itu sama dengan 64? Kalau nggak ada mungkin dibuat 2. Nah, ini ada gitu kan. Nih, 4 pangkat 3 bisa. 4 pangkat 1 sama dengan 4 pangkat 3 itu berapa? 64. Iya kan? Nah, sehingga ini tinggal pangkatnya dikalikan saja. Nah, 4 pangkat 1 sama dengan 4 pangkat 3X, 4-nya dicoret, maka tinggal 3X sama dengan 1. Maka X sama dengan 1/3. Jadi, nah, 64 log 4 itu jawabannya adalah 1/3. Oke, lanjut. Yang E. Misalkan 25. Nah, ini log akar 5 sama dengan X. Jadi nanti akar 5 sama dengan 25 pangkat X. Kan gitu. Nah, maka akar 5 sama dengan 25 pangkat X. 5 ini pangkat berapa? Setengah. Yang 25 pangkat 2. Nah, ya kan? Paham kan ini? Terus kemudian ini dikalikan dulu. Setengah sama dengan 5 pangkat 2X. Maka X 2X sama dengan setengah. Nah, X sama dengan setengah dibagi 2. 1/4. Gitu kan? Maka ini jadi 25 log akar 5 sama dengan 1/4. Oke. Lanjut yang F. Misalkan 2 log 2 akar 2. Nah, ini kan 2 akar 2 sama dengan X. Nah, jadi nanti 2 akar 2 itu sama dengan 2 pangkat X. Nah, gitu kan? Ini betul kan? 2 akar 2 sama dengan 2 pangkat X. Nah, 2 akar 2 ini, yang 2 depan ini pangkatnya 1, yang dalam akar ini pangkatnya setengah. Nah, di kelas 1 dulu, di kelas SMP dulu, ini bilangan berpangkat kali bilangan berpangkat, di mana bilangannya pokok sama, kan pangkatnya dijumlah. Ya kan? Pangkatnya dijumlah saja. 1 ditambah setengah, berarti tinggal 1 ditambah setengah ini, yang sini tetap 2 pangkat X, oke. Yang ini 2 pangkat 3/2. 1,5 kan? Nah, sama dengan X. Maka kalau 2-nya dicoret, berarti X-nya tinggal 3/2. Jadi, 2 akar 2 itu adalah 3/2. Nah, dah, ini ada cukup ya untuk pengetahuan logaritma untuk mencari nilai. Nah, sekarang ini ada soal latihan. Hitunglah nilai setiap bentuk di bawah ini. 9 log 27. Tadi sama persis sama tadi ya. 9 log 27, 4 log 1/32, 5 log 5 akar 5, log 10. Nah, di sini ada kok log 10 di sini ya. Ini kalau di sini tidak ada bilangannya pokok, berarti ini bilangannya pokok adalah 10. Jadi 10 log 10. Gitu ya. Paham ya? Ini berarti 10. Terus 25 log 6, 25, 16 log 1/64, 2 log 8 akar 2, dan seterusnya sampai ke H ini. Tolong kerjakan sebelum kita menginjak ke sifat-sifat logaritma. Demikian sedikit tentang logaritma. Terima kasih, selamat belajar, selamat mengerjakan soal itu, dan mudah-mudahan bisa semuanya, sehingga untuk sifat-sifat kita pelajari satu persatu sampai nanti adalah 9 sifat yang akan ada contoh-contoh satu persatu. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.